warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru, rekan seprofesi dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Fitria Oktavia, Guru IPS di MTSN Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas 7 MTSN Padang Panjang. Pembelajaran IPS hari ini yaitu tema 2, keberagaman lingkungan sekitar dengan subtema interaksi sosial. Capaian pembelajaran umumnya adalah peserta didik mampu memahami dan memiliki kesadaran tentang perubahan sosial yang terjadi di era kontemporer. Dia menyadari perannya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dan dunia di tengah isu-isu regional dan global yang sedang terjadi dan mampu memberikan kontribusi yang positif. Dari capaian pembelajaran umumnya tersebut, kita susun tujuan pembelajaran interaksi sosial, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan proses interaksi sosial yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik mengamati interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui tayangan di media massa. 3. Peserta didik dapat membuat produk yang menunjukkan interaksi sosial, bisa berupa glosarium, infografis, mind map, dan lain-lain. Saat merencanakan pembelajaran, saya mempersiapkan sumber-sumber belajar yang dapat membantu peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan gaya belajar mereka. Sumber belajar yang saya coba siapkan adalah PPT, video-video singkat yang saya download, puzzle-puzzle, dan lain-lain seperti berikut ini. Sumber-sumber belajar yang beragam tadi tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Inilah yang disebut dengan diferensiasi konten. Setelah semua sumber belajar saya siapkan, saya mencoba membuat list kegiatan beserta instruksinya tentang apa yang akan saya lakukan dengan siswa di dalam kelas. Tentunya ini disebut dengan diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu diantaranya doa, apersepsi, motivasi, pertanyaan pemantik, diskusi kelompok, mengamati PPT, video-video yang telah saya download, dan saya juga nanti akan meminta satu orang siswa untuk mereview materi dan dia memberikan pertanyaan kepada kawan-kawannya. Lalu juga saya harapkan peserta didik tersebut mampu menyelesaikan refleksi yang telah saya rencanakan. Untuk diferensiasi produk sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ketiga, saya menugaskan peserta didik untuk memilih mengerjakan tugas membuat infografis, glosarium, mind map, dan lain-lain. Baiklah Bapak Ibu rekan seprofesi dimanapun berada, inilah pengalaman pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan pada mata pelajaran IPS di kelas 7 MTSN Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebelum pembelajaran dilakukan, saya mencermati tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu saya melihat kembali data dan informasi terkait peserta didik. Alhamdulillah, pihak madrasah di bawah pimpinan Ibu Firmawati Anwar telah melakukan kerjasama dengan lembaga psikologi terapan atau psikologi konsultan Fathia Ali dengan melakukan pemetaan dan peminatan psikotes minat bakat siswa.
Setelah dilakukan pemetaan psikotes tersebut, diketahui persentase gaya belajar siswa kelas 7 tersebut 51% kinestetik, 35% audiovisual, dan 14% auditory. Untuk itu, saya selaku guru IPS merasa perlu banyak belajar tentang implementasi kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Saya berusaha menjadi guru yang kehadirannya dinantikan dan ketidakhadirannya dipertanyakan, dan terselip doa terbaik untuk kita guru. Inilah kurang lebih rekaman video pembelajaran IPS yang telah saya lakukan. Di awal pembelajaran, saya mengawali dengan salam, meminta kesiapan belajar, dan doa yang dipimpin oleh satu orang siswa yang saya pilih secara acak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk apersepsi, saya menanyakan secara klasikal tentang materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Selain itu, saya juga merekap kehadiran dan juga yang tidak hadir di hari tersebut. Untuk motivasi, saya melakukan dengan beberapa cara yang saya lakukan di awal pembelajaran tersebut. Di antaranya, menampilkan video motivasi singkat seperti bagaimana berbakti kepada orang tua, cara makan dan minum yang sesuai sunnah, dan game tes otak, dan juga bersama-sama mereka senam pinguin, dan lain-lain. Saya juga melakukan ice breaking seperti tepuk pagi, tepuk semangat, dan lain-lain. Selanjutnya, pembelajaran IPS kali ini saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning, yaitu saya meminta peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan instruksi dari saya, yaitu dengan model kelopak bunga. Berikut videonya. Baiklah, anak kelas 7A, kita bagi kelompok sekarang dengan model kelopak bunga. Silakan berdiri. Oke, Ibu kasih tahu, kita membagi kelompok seperti kelopak bunga. Kita ibarat satu kelopak bunga. Kalau Ibu bilang cari 3 kelopak bunga, berarti cari bergerak Ananda, cari kawan yang lain yang mau diajak bekerja sama. Kalau 3 kelopak bunga, berarti kita 1, kawan 2, kawan 3. Tangannya langsung pegang kawan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pegang kawannya Aisyah sama Siva. Oke, berarti ini 3 kelopak bunga. Paham sayang? Ibu bilang 2 kelopak bunga, berarti langsung cari kawan yang dekat. Oke, baik-baik. Silakan mulai. Cari 3 kelopak bunga. 3
meminta setiap peserta didik mengamati PPT dan video pembelajaran yang diawali dengan memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan materi interaksi sosial. Hal ini tentunya memfasilitasi peserta didik dengan kebutuhan belajar auditory dan audiovisual. Naluri untuk hidup dengan orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial disebut dengan politikon. Orang yang bicara kepada orang lain. Orang yang mulai bicara. Misalnya mau bicara sama Aki, itu apa namanya tuh? Dari kelas 7C akan menyampaikan perasaan saya setelah belajar IPS dan Bu Epi. Saya merasa sangat senang dan merasa belajar dengan Bu Epi itu mengasyikkan. Saya Aura Dwi Handayani dari kelas 7C. Belajar dengan Bu Epi sangat menyenangkan. Bu Epi selalu memberikan kata-kata sayang, beb atau yang lain-lainnya. Ini sangat menyenangkan karena Bu Epi memberikan pelajaran dengan ceria dan teliti. Saya Naya Sarah Hulala dari kelas 7C. Belajar IPS dengan Bu Epi sangat menyenangkan karena Bu Epi memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi yang membuat pelajaran mudah dimengerti.